Kita coba kerjain lesson 1 ya. Jadi nomor di sini itu lesson 1. Teman-teman ya, jangan lupa masuk ke link yang di sini ya. Tapi sebelum kita mulai ngoding, kita harus tahu dulu apa itu coding. Nah, jadi kalau kita bahas dulu ya di sini, ngoding itu apa sih? Ngoding itu sebenarnya hanya ngasih perintah ke komputer. Atau gampangnya kita nyuruh komputer deh gitu. Tapi secara berurutan dan juga pakai bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kebetulan yang kita pelajari sekarang itu Python. Nah, komputer itu bisa disuruh, tapi dia nggak ngerti cara ngelakuin perintahnya. Ini contoh aja ya, gitu. Jadi kalau kamu minta ke komputer, bikinin aku nasi goreng dong. Kamu nyuruh kan? Nyuruh komputer bikin nasi goreng. Tapi komputer secara naturalnya dia bingung, aku harus apa gitu katanya. Jadi harus kita ajarin caranya masak nasi goreng itu gimana. Pertama siapkan nasi, kemudian panaskan minyak, masukin bumbu dan nasi, tambah telur, aduk hingga matang. Baru komputernya ngerti, oke siap laksanakan gitu. Nah, ngoding itu kayak gitu. Kita nyuruh komputer melakukan suatu tugas, tapi komputer ini nggak ngerti cara melakukannya gimana. Jadi harus kita ajarin. Berurutan ngajarinnya juga langkah-langkahnya ya. Gitu. Kira-kira bisa nggak kalau kita ngasih perintahnya ngacak? Ya bisa, ini diacak ya bisa, tapi ya hasilnya jadi bener nggak? Enggak, ya makanya itu kita harus ngurut gitu. Nah, ketika komputer bingung, dia ditandai dengan error namanya kalau di coding ya. Itu artinya komputer bingung, nggak ngerti perintah kalian apa gitu. Jadi ngapain kita ngoding? Oh banyak. Tapi intinya ya cuma mempermudah aja hidup manusia. Bikin game, aplikasi, sosmed, toko online, otomatisasi sesuatu, atau menghasilkan uang. Intinya untuk mempermudah hidup kita. Sekarang kita coba klik yang nomor 1 ini ya. Nah, nomor 1 silakan kalian ngerjain aja. Ini cuma ngetik aja. Kemudian nomor 2 kita ya. Nah, kita kenalan sama namanya perintah print. Print itu apa sih? Jadi kalau dilihat di sini, print itu adalah perintah untuk mencetak tulisan. Jadi kalian kalau pakai kayak gini, print terus kurung gitu ya. Itu kalian sama dengan nyuruh komputer untuk mencetak tulisan gitu. Jadi contohnya di sini ya. Nomor 1 ini nyuruh kita milih yang benar. Cara nyuruh komputer yang benar yang mana gitu. Nah, jawabannya yang ini, teman-teman. Gak apa-apa ikutin aja dulu. Kalau belum ngerti gak apa-apa. Kita masuk lebih mendalam di nomor ini ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu kalian akan melihat tulisan seperti ini. Jadi ini tampilan LMS-nya. Di sebelah kiri itu adalah kalian menulis perintah-perintah ke komputernya apa. Nanti kalau sudah, kalian bisa nyuruh komputer untuk menjalankan programnya. Klik di sini play. Gitu, nanti bakal muncul kalau ada error ya kayak gini error gitu. Di panel kanan ini yang ungu itu tempat di mana kalian melihat soalnya gitu. Nah, ini tabel ini gambar ini adalah eh, tulisan yang harus dicetak oleh komputer harus seperti ini gitu. Jadi kita latihan nyuruh komputer untuk nyetak tulisan ya. Jadi ingat kalau mau nyuruh komputer nyetak tulisan itu kita harus pakai perintah print. Terus jangan lupa kurungnya ya. Dan satu lagi ketinggalan, tanda kutip. Tanda kutipnya harus sepasang gitu. Jadi di awal dan juga di akhir. Gitu. Berikut juga yang bawahnya. Kurung, kutip, di sini kutip, kurung. Nah, jadi sepasang kayak gini. Oh, salah. Baru kita play. Nah, tulisannya udah muncul. Tapi Algonova itu pakai auto checker. Jadi kalau kalian kodenya udah bener, silakan cek pakai yang ini, run test. Ya, nanti kalau udah bener berarti nanti bakal ini muncul kayak gini ya. Tapi gimana ya? Kalau kalian misalnya ngerasa kodenya udah bener, tapi kok nggak checklist hijau ya gitu, kemungkinan bukan berarti kalian salah, tapi mungkin kelebihan spasi kayak gini misalnya. Nah, coba lagi. Tuh, otomatis keluar ya. Itu artinya udah bener. Oke?
Itu nomor 3. Nah, berikutnya nomor 4, itu kalian akan menerima kode seperti ini. Nyuruh komputer untuk nyetak bintang-bintang-bintang kayak gini. Nah, kalau nulis kode itu nggak boleh nih kayak begini. Ada yang spasinya sekali, ada yang spasinya 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, itu nggak bisa. Harus rata kiri ya. Jadi kalian ratain aja yang ini. Pencet tombol delete ya. Udah gitu di run. Nah, otomatis ya. Sekarang nomor 5. Kita disuruh apa nih? Coba buka aja yang ungunya ini. Kita suruh mencetak tulisan hello, world. Oke, berarti perintahnya gimana tadi? Print kurung ya, ini langsung sepasang munculnya, langsung aja juga tanda kutip gitu ya. Terus suruh apa ngetik hello world gitu ya, tanda seru, bener nggak? Ini huruf besar huruf kecil itu penting ya. Di coding itu penting huruf besar huruf kecil. Oh ternyata ada spasi nih. Hello, spasi world. Coba checklist. Nah ya udah benar. Nah sekarang nomor 6, teman-teman disuruh menghitung jumlah gaji karyawan. Gitu. Jadi teman-teman baca aja di sini soalnya. Satu karyawan itu bergaji $13.50 ya kan? Ada 12 karyawan. Berarti jumlah gaji karyawan itu semuanya berapa? Artinya kan 12 kali 1350 ya. Nah, kita nggak usah ngeluarin kalkulator, tapi teman-teman bisa nyuruh komputer untuk ngitung juga. Pakai perintah yang sama. Kalau ngecetak tulisan itu kan begini ya. Print, kurung, terus kutip. Terus tulisan bla 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 apa gitu ya. Selain itu, teman-teman juga bisa nyuruh komputer untuk ngitung. Perintahnya sama. Print, kurung. Nah, cuman bedanya kita nggak pakai kutip. Gitu. Kita nggak usah pakai kutip. Misal, kita nyetak tulisan angka ya, 100 misalnya. Coba kita jalanin programnya. Nah, tulisan kecetak, angka 100 kecetak. Kita juga bisa nyuruh komputer ngitung penjumlahan misalnya 100 tambah 50. Ya, jalanin. 150 dia. Teman-teman juga bisa nyuruh komputer melakukan perhitungan yang lain kayak pengurangan. Ya, pengurangan ini perkalian pakainya bintang atau pembagian pakainya per. Nanti hasilnya pun tinggal di run aja, tuh muncul di sini. Ya. Coba teman-teman sekarang kita hapus dulu ini ya. Sisain di baris 2. Ini latihan aja biar teman-teman paham tentang print sepenuhnya gitu. Kita jalanin lagi. Ini hapus juga ya. Nah, lihat print 100 plus 50. Hasilnya 150, bener kan ya? Coba kalau kita kasih kutip di sini. Jadi seperti ini. Ini kan awalnya 150 ya. Coba kita jalanin lagi. Malah seperti ini. Jadi komputer nggak ngitung. Jadi kalau kalian nyuruh komputer nyetak, pakailah kutip. Tapi kalau kalian mau nyuruh komputer untuk menghitung, jangan pakai kutip. Ya. Oke, nah sekarang di nomor 6 kita diminta untuk menggabungkan gitu. Tadi gaji karyawan ya, berarti gaji karyawan kita bikin dulu tulisannya ya. Tulisannya suruh apa sih ya, lupa. Oh ini jumlah gaji karyawan, J-nya gede terus titik 2. Oke. Jumlah gaji karyawan titik 2 spasi gitu ya. Nah, teman-teman udah berhasil nyetak tulisan jumlah gaji karyawan. Nah, tinggal kita nyuruh komputer untuk ngitung gajinya berapa. Tadi gajinya berapa per orang? 13.50. Total ada 12 karyawan. Berarti kan 12 dikali 13.50 ya. Nah, kita bisa teman-teman ngetiknya satu baris aja. Jadi setelah tanda kutip, setelah selesai nyuruh komputer nyetak tulisan, teman-teman pisahin pakai koma, baru deh 12 dikali 13.50. Coba kita run langsung. Tuh, 16.200. Coba kita checklist sudah benar belum? Oh belum, mungkin ini nggak pakai spasi ya. Lagi.
Nah, udah benar. Jadi dalam satu baris perintah print, teman-teman bisa nyuruh komputer nyetak tulisan. Aduh. Nyetak tulisan sekaligus nyuruh komputer ngitung. Ya, cara nyuruhnya pisahin koma aja. Oke? Nomor yang ini soal nomor sudah selesai. Untuk yang bintang ini teman-teman soal tambahan, jadi dikerjakan sendiri. Nanti kalau misalnya udah ngerasa ini kodenya udah bener kok, tapi kok nggak checklist ya, nah itu minta kunci jawaban lah ke tutornya. Oke? Itu untuk lesson 1.